kembali bersama saya Subradi di acara kesayangan kita, Sahabat Menyapa, Ananda Menyapa. Mohon maaf ini karena sudah lama sekali saya nge-host ya, jadi agak belibet sedikit. Nah ini kita sudah sampai di hari ke-27 di tahun baru 2023 nih. Resolusi apa kira-kira yang sudah tercapai sahabat Ananda dimanapun Anda berada sampai hari ini? Itu mungkin ada resolusi-resolusi yang sudah dicanangkan dari awal. Kemudian sampai hari ini apakah sudah tercapai atau belum? Mungkin ada beberapa resolusi, contoh kayak misal mau menurunkan berat badan lah, atau misal mau beli apalah kayak gitu. Dan ini berhubungan dengan tema kita kali ini. Tadi saya menyinggung sedikit tentang menurunkan berat badan. Itu kan ada kaitannya dengan diet dan juga gizi seperti apa. Ini dalam rangka menyambut Hari Gizi yang jatuh pada tanggal 25 Januari 2023, Hari Gizi ke-63 ya, Hari Gizi Nasional ke-63, kita akan mengangkat tema yang juga diangkat oleh pemerintah Indonesia, yaitu cegah stunting dengan protein hewani. Dan kali ini tentunya saya nggak sendirian karena ada rekan saya nih yang juga beliau adalah ahli gizi yang praktek di Rumah Sakit Ananda Purwokerto. Kita akan berkenalan dulu dengan beliau. Mbaknya sudah ada di samping kanan saya, Mbak Vina ya? Iya betul. Mbak Vina, selamat siang. Selamat siang Mas Agus. Alhamdulillah, kabarnya gimana Mbak? Enggak, alhamdulillah baik. Baik ya, siap untuk menerima pertanyaan dari sahabat Ananda di... Siap dong, kapan lagi kan ya live Ananda sekali. Menyapa, jarang banget nih. Iya betul, dan share informasi aja ya Mbak Vina ya. Tadi kita hari ini kita mengangkat tema tentang Hari Gizi Nasional. Iya betul. Dengan temanya tadi adalah cegah stunting dengan protein hewani gitu betul ya. Betul sekali. Jadi pemerintah memang mencanangkan tema seperti itu untuk tahun ini ya Mbak, betul atau tidak? Iya betul, jadi memang Hari Gizi Nasional tahun ini dari pemerintah, dari Kementerian Kesehatan gitu ya, mengangkat tema besar itu protein hewani untuk mencegah stunting. Mengapa? Karena memang protein hewani itu fungsinya banyak banget Mas. Itu untuk pencegahan stunting itu utamanya dari protein hewani. Seperti itu ya, berarti salah satu adalah yang penting untuk pencegahan stunting adalah protein hewani. Iya. Berarti ini memang program dicanangkan oleh pemerintah ya Mbak? Iya, ini emang tema besar dari Kemenkes juga. Nah, ini kan tema dari Kemenkes ya Mbak. Kalau saya boleh tanya nih ya, untuk protein hewani kan boleh dibilang mahal. Iya, nah, betul. Kenapa pemerintah berani mencanangkan tema seperti itu? Mbak Vina mungkin ada gambaran atau enggak? Kira-kira kenapa gitu? Karena protein hewani yang di bayangan kita mungkin mahalnya itu daging ya Mas ya, yang paling terkenal di masyarakat ya. Kalau udah bahas terkait hewani itu pasti daging gitu, daging sapi merah terutama ya, kayak steak ya Mas ya, itu kan enak banget dan harganya luar biasa. Betul ya sahabat Ananda. Tapi sebetulnya protein hewani itu nggak cuma daging aja Mas. Jadi protein hewani itu semua yang berasal dari hewan gitu. Unggas, produk unggas. Jadi kayak ayam, bebek, itik itu protein hewani juga. Terus yang paling murah dan paling gampang ditemukan itu telur. Telur kan ya emang harganya naik turun ya sahabat Ananda ya. Bu-ibu yang nonton itu pasti paham banget lah ya harga pasar. Tapi telur itu yang paling merupakan paling murahnya gitu. Satu butir telur kalau beli bijian, karena berhubung saya anak kos ya Mas ya. Jadi beli telurnya bijian nih. Iya, itu satu butir kan cuma 2.000 ya sahabat Ananda. 2.000 dibandingkan harga rotkok satu batang kan itu sama ya. Ibu gitu, jadi bapaknya mohon diingatkan. Nah itu perbandingannya nih, jadi bapaknya diingatkan ya Mbak Vina ya. Betul, jadi daripada untuk beli rokok, mending beli telur satu butir lah, nyicil satu kan lumayan ya kayak gitu. Jadi protein hewani banyak banget jenisnya. Kembali lagi tadi produk unggas ada ayam, bebek, itik, yang puyuh itu ya itu bisa. Telur juga ada telur bebek, telur ayam, telur puyuh itu boleh semuanya bebas. Mau itu kampung, mau itu yang lehor yang biasa bebas. Terus juga ada juga ikan kan juga murah. Lele ya Mas ya, lele ya gampang banget ya dicari di pasaran. Ikan lele, terus juga ikan air tawar, ikan air laut terserah bebas, itu termasuk protein hewani juga gitu Mas. Oke baik, dan pemirsa Ananda Menyapa, bagi Anda yang ingin ikut bergabung, mau komen, mau tanya, silahkan layangkan pertanyaan Anda lewat kolom komentar. Nanti akan langsung dijawab oleh Mbak Vina di sini. Nah, Mbak Vina, kita bahas satu persatu aja ya dari awal ya. Boleh. Stunting nih, dari awal berarti stunting. Untuk angka stunting di Indonesia sendiri
seperti apa Mbak Vina? Ada gambaran nggak angka stunting di Oke. Indonesia? Ini Sekarang. kemarin alhamdulillah Banyumas baru dapat kabar baik, Mas. Apa Sekarang itu di kabarnya? Banyumas prevalensi stunting turun 5% Oh, tahun turun ini. 5%. Iya, itu kelihatannya kecil ya. Lah, 5% tok, Mbak gitu. Tapi itu angkanya besar, saudara-saudara, untuk Luar mencapai biasa, ya. 5% itu butuh perjuangan lintas sektor gitu ya. Mungkin teman-teman nakes lain yang sedang menonton mungkin paham gitu ya. Iya, perjuangannya seperti apa gitu. Jadi sekarang udah alhamdulillah mulai turun tapi masih jauh dari target kita gitu. Oh, targetnya memang Jadi berapa Mbak? tahun Kalau 2024 harusnya di angka 14%. Kita masih di sekitar 20 kalau saya nggak salah ya. Mungkin nanti mohon dikoreksi karena kemarin baru baca tapi sudah ingatan ini tersait pekerjaan yang lain jadi agak lupa. Oh, seperti itu ya. Iya. Berarti memang semakin kalau untuk angka stunting semakin rendah itu semakin baik atau Iya, semakin iya dong. baik Karena berarti ya? kita targetnya adalah zero stunting, Oh, Mas, oke, sebetulnya. oke. Iya, kita berharap Banyumas terutama ya karena kita Ananda ada di Purwokerto, Banyumas harapannya zero stunting gitu. Oke, baik. Untuk berarti kalau misalnya dibanding dengan mungkin kabupaten lain atau kabupaten lain, itu angka stunting di Banyumas boleh dibilang di papan atas, papan bawah atau Oh, papan itu tengah ya. kayak gitu. Wah, itu udah mulai turun gitu. Kalau Turun. misalnya kita sih bukan yang tertinggi banget Oh, yang menjadi iya. sorotan sih, insya Allah enggak. Enggak ya. Gitu. Tapi tetap harus awareness-nya ada loh, Oh, teman-teman iya. Ananda. Ini kita bahas ini, Ananda kita apa namanya Banyumas sudah turun nih. Jadi pada santai-santai semua, udahlah udah turun ini anak saya nggak apa-apa. Terus nanti malah jadi nggak aware sama kesehatan anaknya, status gizi anaknya atau saudaranya atau tetangganya gitu ya. Nanti jadi seperti itu. Jangan seperti itu ya teman-teman karena ini kita tugasnya adalah zero stunting gitu. Oke, jadi angkanya sudah mencapai 24%, targetnya adalah 14% di tahun 2024 ya? Iya. Oke, nah Mbak Vina, mungkin dari tadi kita ngomongin stunting, tapi ada beberapa mungkin masyarakat awam yang belum tahu. Oke. Stunting itu apa? Pengertiannya sendiri itu apa Mbak, stunting? Oke, kalau misalnya stunting sendiri, kalau dulu kan kita kenalnya ya stunting itu pokoknya yang pendek gitu ya, yang kurang dari, yang tinggi badannya itu lebih pendek daripada anak seusianya. Tapi sekarang udah mulai ada pergeseran nih Mas. Kemarin PMK dari pemerintah ya tahun 2021 sudah dikeluarkan, ternyata ada 2 definisi. Jadi itu stunting dan stunted. Dimana stunted itu tinggi badan yang lebih pendek daripada anak seusianya. Jadi cukup sebatas itu aja. Jadi nilai Z-score-nya itu minus 2 SD. Z-score untuk tinggi badan per U. Nah, sedangkan kalau misalnya untuk yang stunting sendiri itu merupakan gangguan pertumbuhan atau perkembangan di mana dapat disebabkan karena infeksi, penyakit infeksi yang berulang dan asupan gizi yang kurang gitu ya, ditandai dengan stunted. Seperti itu. Iya. Jadi kalau stunting itu diagnosanya sekarang didiagnosa oleh dokter spesialis anak. Untuk gitu. stunting ya? Untuk stunting. Jadi dari pernyataan Mbak Vina tadi, mungkin lebih ke kayak gini kalau saya simpulkan ya. Stunting itu lebih umum, stunted itu yang khusus ya? Stuntednya terbalik. Stunting, ya. Jadi stunted itu yang tinggi badan per usianya itu di bawah rata-rata. Oh, gitu. seperti itu. Iya, jadi anak saya umurnya sama kok, tapi pendek banget ya gitu, dan itu nilai Z-score-nya udah minus 2 SD nih. Nah, itu yang stunted. Kalau stunting itu sudah ada gangguan pertumbuhan, gangguan perkembangan. Nah, tandanya adalah stunted tadi itu. Oh, seperti itu. Nah, untuk ciri-cirinya seperti apa? Bagaimana cara mendeteksi anak ini ternyata stunting atau stunted seperti itu? Kalau misalnya untuk mendeteksi anak stunted atau stunting itu kan balik lagi tadi dari tinggi badan. Iya, jadi cenderung lebih pendek daripada anak-anak seusianya gitu. Tapi ibu-ibu jangan langsung khawatir, wah kok anak saya lebih pendek, jangan-jangan stunting. Nah, itu makanya kita perlu ngukur tinggi badan, berat badan rutin ke posyandu, Mas. Jadi memang setiap bulan kan ada posyanduan ya di desa-desa. Di desanya Mas Agus ada nggak posyandu? Ada, iya. Ada ya. Cuma saya belum ikut karena belum punya anak. Oh gitu, oke, siap. Ya, tapi yang penting ada gitu. Oke. Iya, jadi kalau misalnya kan ada posyandu di desa masing-masing gitu, itu wajib banget datang setiap bulan biar terpantau berat badan, tinggi badannya itu terpantau setiap bulannya. Nantinya sama ibu-ibu kader yang sudah terlatih, sama-sama bidan desa ataupun ahli gizi puskesmas, itu nanti akan dicatat di buku KIA, buku pink ya, ibu yang kalau misalnya tahu ya, mungkin di pelayanan Mas sering lihat ya, buku pink nanti dicatat, dititikin di sana. Kalau misalnya grafik pertumbuhannya meningkat gitu ya, selalu di garis hijau, itu
itu berarti pertumbuhannya bagus, Bu. Walaupun kelihatannya kok anaknya kurus ya gitu, tapi kok grafik pertumbuhannya di garis hijau itu berarti bagus. Tapi kalau misalnya ternyata sudah di bawah garis merah atau ternyata dihitung Z-score-nya ternyata -2 ke bawah gitu ya, -2 ke bawah gitu ya, itu berarti sudah stunted seperti itu. Iya. Jadi penting nih yang punya buku KIA di rumah yang warna pink ya, jangan dianggurin aja ya Mbak. Betul banget. Jadi setiap bulan sekali kalau ada program posyandu di mungkin biasanya di kelurahan ya. Oh iya, di kelurahan. Itu anaknya harus dibawa ikut. Betul. Biar nanti terpantau dia grafiknya naik atau turun. Jadi kan nanti kita tahu dia menderita stunting atau stunted seperti itu. Nah, untuk cara pencegahannya itu seperti apa? Kita kalau membahas terkait masalah masa pencegahan stunting itu dimulai dari 1000 HPK, Mas. Sebetulnya dari kalau misalnya yang nonton ternyata kawula muda gitu ya, yang baru berencana mau menikah, itu juga sudah bisa harus nabung pengetahuan nih mulai dari sekarang gitu. Tapi kalau membahas terkait stunting mungkin untuk mempersingkat waktu, kalau lebih detail mungkin konsultasi langsung ya. Oh iya boleh. Mungkin lebih ke yang simpel aja mungkin dari Mbak Vina. Nanti kita bahas langsung ke 1000 HPK aja. Karena masa utama itu di 1000 hari pertama kehidupan. Itu dimulai dari kehamilan, terus ibu menyusui, ketika lahir harus ASI eksklusif dan dilanjut dengan PMBA. Nah, yang pertama kita bahas terkait ibu hamil, Mas. Jadi ibu hamil itu asupan gizinya juga harus cukup gitu. Nggak asal makan, ya saya hamil mual-mual Mbak, nggak nafsu makan, ya udahlah semasuknya aja, nggak gitu ya teman-teman. Harus diusahakan tetap kalau misalnya ibu hamil itu makan harus cukup, terus juga asupan saat kehamilan harus cukup, saat menyusui juga. Nanti ketika anak sudah lahir 6 bulan pertama harus ASI eksklusif ya teman-teman. Kalau tidak ada kondisi khusus yang sampai harus memisahkan ibu dan anak gitu ya, itu diusahakan ASI eksklusif. Nanti kalau sudah 6 bulan baru mulai MPASI gitu. Nah, selain itu juga PHBS, pola hidup bersih dan sehat, itu penting banget. Karena itu kunci untuk mencegah dari infeksi gitu. Karena kan tadi ya, stunting itu gangguan pertumbuhan akibat infeksi yang berulang. Anak sering sakit, batuk pilek, diare, itu harus hati-hati gitu. Apalagi diare, itu harus hati-hati banget. Itu bisa dicegah dari PHBS, Mas. Terus jangan lupa yang terakhir, ini yang sering Dokter Kodri, dokter spesialis anak di kita sering sampaikan gitu. Jangan lupa dirangsang perkembangan motoriknya, itu juga penting. Jadi nanti grafik perkembangannya kayak bisa merangkak, berjalan, itu juga biar sesuai usianya gitu. Jadi 3 itu kuncinya. Nah itu tadi saya simpulkan ya, untuk pencegahan dari stunting dan stunted ini memang 1000 hari pertama kehidupan ya. Iya, itu utamanya di situ. Jadi masa kehamilan, kemudian menyusui dan juga berikutnya satunya lagi apa Mbak tadi? Itu di ASI eksklusif dan MPASI. MPASI-nya ya, oke. Nah, bagi Anda nih yang mungkin hari ini nggak sempat nonton atau cuma nonton separuh aja awal-awal, ini bisa lihat cuplikan ulangnya di Instagram RSU Ananda Purwokerto atau di YouTube Rumah Sakit Ananda Purwokerto. Nanti kalau yang di YouTube bisa di-subscribe, share, dan juga komen, biar nanti banyak sekali masyarakat yang juga dapat ilmu tentang perbincangan kita kali ini tentang Hari Gizi Nasional. Nah, Mbak Vina, di Ananda, Mbak Vina juga buka praktek atau tidak? Iya, buka praktek Mas. Kalau di Ananda, iya buka praktek. Biasanya hari apa aja Mbak Vina? Biasanya masih hari Kamis aja sih Mas. Iya, jam 10 sampai jam 12. Tapi kalau ternyata kok urgent banget Mbak, saya nggak bisa selain hari itu nggak ada gitu. Bisa mungkin dikomunikasikan gitu ya ke customer service Ananda ya. Nanti bisa ditanyakan apakah bisa booking hari lain seperti itu. Nah, selama ini kasus-kasus yang Mbak Vina alami ya, misal pasien datang untuk konsul, itu biasanya kasusnya sebagian besar apa Mbak? Oke, kalau yang berkaitan dengan anak gitu ya Mas ya, kalau misalnya yang berkaitan dengan anak itu biasanya memang di kesulitan feeding behavior, jadi pemberian makan, kesulitan dalam pemberian makan. Biasanya anak-anak kan GTM, gerakan tutup mulut, itu wah umum banget. Itu kayak Mbak, apalagi pasien-pasien yang dirawat inap itu otomatis sering gitu banget ya, sih seperti itu gitu. Terus juga mungkin pola makannya masih belum sesuai gitu, belum mengikuti pola makan yang benar gitu. Jadi kalau misalnya seringnya udah anak nggak mau makan nasi, ya udahlah susu gitu. Jadi susunya 1 kaleng yang besar itu habis 3 hari kayak gitu. Padahal susu itu
tidak bisa menggantikan makan utamanya kita seperti itu. Jadi apa namanya, tetap harus makan utama. Jadi lengkap gitu ya, makan utama ada protein nabati, ada protein hewani, ada karbohidrat, ada serat, itu tetap wajib ada. Sedangkan susu itu hanya sumber protein hewani. Gitu. Oke, baik. Mbak Vina ternyata sudah ada yang mau ngobrol sama kita nih. Iya, tapi ngobrolnya lewat chat aja. Nggak mau ngobrol langsung. Ini ada dua pertanyaan. Ini saya bacakan yang pertama dulu ya Mbak Vina ya. Untuk pertumbuhan badan itu stuck di usia berapa? Jadi berhenti di usia berapa nih pertumbuhan kayak gitu. Oke. Nah, kalau misalnya untuk pertumbuhan berat badan gitu ya, kalau untuk peningkatan berat badan itu seharusnya memang naik bertahap gitu. Memang biasanya di anak-anak usia 1 sampai 2 tahun itu memang kenaikannya udah nggak signifikan lagi, nggak yang 1 kilo, 2 kilo kayak gitu, nggak. Paling berapa terlalu kelihatan ya? Iya, nggak terlalu kelihatan karena di masa-masa itu karena kan anak belajar jalan, belajar lari, wah udah mulai ibunya masak bentar, anaknya udah sampai depan rumah kayak aktif gitu. Ya? Iya, udah aktif. Nah, jadi energi yang masuk ke tubuh yang yang biasanya ya, yang sebelumnya pas masih bayi itu cuman goleran, tengok kanan, tengok kiri, iya ya, luntang-lantung di kasur gitu ya, Mas. Sekarang udah dipakai tenaga buat jalan nih gitu. Jadi memang peningkatan berat badannya melambat, tapi seharusnya tetap meningkat gitu. Asal masih tetap di garis hijau ya Mas ya, nggak naik ke atas banget yang sampai obesitas, itu juga harus waspada ya ibu-ibu, karena sekarang permasalahan gizi di Indonesia nggak cuma gizi kurang aja, stunted gizi kurang, sekarang udah ada obesitas nambah lagi karena ya gerai-gerai di sekitar kita kan udah banyak yang manis-manis, es krim, nah itu asin-asin. Iya gitu, asin-asin termasuk gitu. Terus juga hidden hunger, di mana kekurangan mikronutrien, zat gizi mikro kayak zat besi dan lain-lain gitu. Jadi kembali lagi ke pertanyaan tadi ya, stuck di usia berapa? Seharusnya sih tidak stuck berhenti terus ya, karena kan setiap perkembangan ada meningkatnya. Kecuali mungkin kalau kita udah dewasa pengen diet mempertahankan berat badan yang sama, itu baru gitu. Kalau udah dewasa mungkin iya gitu. Tapi kalau di anak-anak harusnya sih meningkat ya. Nah, ngomongin soal diet nih, kalau misalnya ada pasien juga nih, pasien Ananda yang pengen konsultasi diet sama Mbak Vina, itu bisa nggak? Bisa dong, bisa banget. Bisa iya. banget Boleh. Daripada bingung-bingung ya diet ini itu banyak banget kan di internet ya, jenis diet, dari yang keto, dari yang di EBM yang hits banget di TikTok. Iya, itu kan banyak banget jenisnya. Daripada bingung, konsultasi gizi boleh banget. Jadi mending konsultasinya langsung ke ahli gizi yang memang berkompeten. Jadi jangan hanya kita searching sendiri misal di YouTube atau di Google dan sebagainya. Bolehlah jadi bahan pembanding, cuma tetap harus konsultasi dengan ahli gizi yang tepat. Dan Mbak Vina ini prakteknya, saya ulangi lagi, di Rumah Sakit Ananda juga buka praktek hari Kamis ya Mbak ya? Iya. Jam 10 sampai jam 12 pagi. Dan nanti kalau misalnya pengen konsultasi sama Mbak Vina, bisa menghubungi nomor 02816364417 atau pokoknya semua media sosial Ananda, hubungi aja, nanti akan diakomodir oleh petugas, seperti itu. Nah, Mbak Vina, kita ke pertanyaan yang kedua nih dari pemirsa sahabat Ananda yang masih nyimak. Kalau anak alergi itu pengaruh nggak terhadap stunting atau stunted? Menarik nih Mas pertanyaannya. Jarang ya yang yang bertanya terkait itu ya. Jadi kalau untuk alergi anak, kita kembali lagi ke alerginya apa. Jadi ada anak-anak yang kalau misalnya alergi telur, alergi ikan, itu masih bisa diganti dengan protein hewani lain ya. Masih ada, misal alergi telur ya udah gampang, ada ikan, ada ayam, ada daging. Kalaupun ikan juga sama, tinggal diganti jenis protein hewani lain. Yang agak PR adalah ketika anak itu alergi susu sapi gitu. Jadi ketika bayi gitu ya, kalau misalnya di atas usia 2 tahun sih mungkin itu masih tertolong dengan makanan utama yang lain ya. Sedangkan kalau misalnya anak-anak masih yang MPASI, biasanya memang ada yang dipenuhi dengan susu juga untuk tambahan, karena susu itu memang sumber protein hewani yang sekaligus ada kalsium di dalamnya, sehingga itu untuk penanganan stunting itu juga sangat membantu. Untuk pertumbuhan perkembangan anak juga sangat membantu gitu. Jadi yang berpengaruh biasanya, yang lumayan mempengaruhi ke stunting itu adalah ketika anak itu alergi susu sapi. Karena kan di pasaran itu susu formula susu sapi semua ya. Paling ada soya, tapi soya pun itu susu kedelai rasanya kan berbeda. Jarang anak yang doyan, walaupun tetap banyak yang doyan, frekuensinya
enggak, jumlahnya lebih sedikit daripada yang doyan susu sapi gitu. Jadi biasanya kalau alergi susu sapi itu memang membutuhkan jenis susu yang khusus. Jadi protein yang diberikan di dalam susu sapi itu adalah yang sudah terhidrolisa. Jenis proteinnya lain gitu. Bisa digantikan dengan susu soya ataupun susu protein terhidrolisa gitu. Itu bisa dikonsultasikan juga dengan dokter spesialis anak juga, Mas. Kalau misalnya ini anak kok kalau misalnya minum susu sapi diare terus atau jadi gatel-gatel atau malah jadi mual muntah seperti itu tetap harus dikonsultasikan ke dokter spesialis anak untuk dicek apakah memang benar ada alergi dan butuh susu khusus. Itu perlu dicek dulu. Perlu dicek ya. Nah, Mbak Vina tadi menyinggung tentang dokter anak ya, dokter spesialis anak. Di Ananda juga ada 2 dokter spesialis anak yang praktek di Ananda. Mbak Vina pasti tahu lah ya. Ada 2 dokter, yaitu dokter Kodri sama dokter Nur Faiza. Untuk prakteknya setiap hari ada nih, Senin sampai dengan Minggu. Cuma jadwalnya beda-beda. Dan pengen ngerti jadwalnya, silakan menghubungi 636417 atau media sosial kami, Instagram misal seperti itu. Atau website juga boleh. Nah, Mbak Vina, ini kita karena temanya adalah Hari Gizi Nasional kali ini adalah jenis stunting untuk dapat dicegah dengan protein hewani. Nah, itu jenis-jenis protein hewani itu seperti apa? Tadi mungkin di awal sudah sempat dibahas sedikit ya, Mbak ya. Mungkin lebih detail sekarang protein hewani itu apa aja? Gitu. Oke, sebetulnya mungkin baru ada yang bergabung ya, Mas ya. Jadi ketinggalan protein hewani emang apa aja ya, Mbak gitu. Ya, jadi kalau misalnya untuk protein hewani, jadi kita balik dulu ke protein. Jadi kalau protein itu memang ada 2 jenis, Mas, hewani dan nabati. Seperti namanya, kalau hewani itu berarti dari hewan. Ada telur, daging, ikan, unggas, itu semuanya protein hewani. Kalau yang kedua itu protein nabati. Protein nabati itu dari kacang-kacangan, kacang merah, kacang tanah, tahu, tempe, kedelai, susu kedelai, itu masuk ke protein nabati gitu. Tapi kenapa di sini pemerintah, loh kenapa protein hewani, Mbak, gitu yang canangkan kenapa protein hewani gitu? Karena memang protein hewani itu penyerapannya lebih bagus daripada protein nabati. Dia lebih optimal gitu. Kalau di bahasa gizinya, bahasa kerennya bioavailability. Susah ya? Saya nggak mudeng. Padahal intinya daya serap gitu. Penyerapannya lebih bagus gitu. Itu bahasa kerennya gitu. Iya, intinya penyerapan protein hewani itu lebih optimal daripada protein nabati. Iya. Terus susu, keju, yogurt itu juga termasuk protein hewani ya. Tadi lupa disebut. Oke. Nah, ini sebenarnya pemerintah atau Kemenkes ya misal mencanangkan protein hewani untuk mencegah stunting. Nah, mereka itu ngasih protein hewani ke masyarakat nggak? Waduh, pertanyaannya. Berat ya? Berat. Iya. Oke, jadi sekarang mungkin teman-teman yang ikut posyanduan pasti sering dapat PMT ya, Mas ya. Sering. Pangan makanan tambahan. Iya, itu biasanya sekarang sudah mulai diganti. Dulu PMT itu kan seringnya dapatnya puding. Kalau dulu zaman saya kecil itu telur puyuh tapi 1 biji. Terus kalau enggak puding agar-agar kacang hijau gitu. Nah, sekarang udah mulai diganti tuh. Sekarang kalau dari Purwokerto Barat sendiri ya, kebetulan kan kita Ananda di Purwokerto Barat ya, Mas ya. Iya, jadi saya terpaparnya dengan puskesmas Purwokerto Barat nih, kelurahan-kelurahan di sini itu udah mulai berganti. Jadi sekarang dari pemerintah otomatis udah ada supportnya dong kan. Karena pemerintah sedang fokus menangani stunting, otomatis ada bantuan gitu ya. Setiap PMT diberikannya sekarang diutamakan protein hewani. Jadi telur ayam sekarang, bukan telur puyuh lagi 1 butir, tapi telur ayam 1 biji. Itu kan kenyang ya kalau untuk anak-anak gitu. Terus juga beberapa desa ada juga yang memberikan makan full gitu, 1 porsi makan gitu ya. Itu juga ada setahu saya. Cuman kalau misalnya penasaran gitu, mungkin bisa datang ke posyanduan atau dicek ke kelurahan masing-masing gitu ya. Betul. Kenapa saya tanya seperti itu? Karena kalau sudah mencanangkan program, harusnya kan sudah ada antisipasi harus seperti apa. Jadi jangan, dan seringnya kan kalau misalnya sudah ngasih program, memang pemerintah programnya betul nih, tapi di bawah-bawahnya dananya nanti di-cut lain-lain. Ini yang kita dapat mungkin bukan protein hewani tapi cuma tahu sama tempe doang. Mungkin kayak gitu. Alhamdulillah Purwokerto Barat sampai turun 5% Banyumas kan berarti bagus ya. Berarti memang programnya bagus dari atas sampai ke bawah seperti itu ya. Oke, Mbak Vina, ini ada pertanyaan lagi dari pemirsa. Ternyata tema kita kali ini memang lumayan
Menarik ya? mengulik dan mengulik rasa ingin tahu dari Oke. sahabat Ananda. Nah, ini pertanyaan ketiga, apa sih bahaya jangka panjang stunting bagi anak? Bahaya jangka panjang ya. Bahaya jangka panjang ya. Mm-mm. Ini kita bahas stunting kalau misalnya mungkin tidak tertangani ya Mas ya. Oh, oke, baik. Jadi kalau misalnya dari kecil nih, dari lahir, anak sudah lahirnya BBLR gitu ya, berat badan lahir rendah, terus panjang badannya juga kurang gitu, pendek gitu ya, udah stunting dari lahir, itu penanganannya akan lebih ekstra. Akan lebih ekstra. Jadi hebat nih buat ibu-ibu yang dulu anaknya BBLR lahir, sekarang udah bisa catch up, udah bisa berat badannya udah bisa mengejar yang anak-anak lahirnya normal, itu hebat banget. Itu saya acungi jempol, kalau bisa 5 sih. Cuma Itu 2 hebat. padahal. Iya, cuma 2, tapi kalau bisa 5 gitu. Itu hebat banget gitu. Jadi cuman sayangnya nggak semua orang itu aware terkait hal itu gitu. Oke. Ada yang sudah terlambat gitu ya, atau yang merasa selama anak saya nggak sakit ya nggak apa-apa Mbak, mau dia kurus, mau dia pendek, selama dia sehat, lari-lari sama temennya nggak apa-apa gitu. Padahal kalau misalnya stunting tidak tertangani dengan baik, itu dia mempengaruhi ke perkembangan otaknya Mas. Jadi kan ketika anak itu masih kecil, dia nutrisi yang dipakai tubuh itu kan untuk perkembangan semua yang ada di dalam tubuh ya. Kita aja kalau nggak makan kan lemes ya, otaknya nggak bisa jalan, apa nih ditanya apa, jawabnya apa, kayak gitu kan. Nah, kalau misalnya tidak tertangani dengan baik, itu perkembangan otaknya akan berbeda. Riset-riset pun, penelitian sudah menunjukkan kalau misalnya perkembangan otak anak stunting dengan yang tidak stunting itu sudah berbeda gitu. Jadi semakin dini deteksi stuntingnya, semakin dini ketahuan stuntingnya, itu semakin baik karena penanganannya lebih dini. Penyembuhannya ya, penyembuhan dalam tanda kutip itu juga semakin baik gitu, semakin optimal. Nah, kalau misalnya jangka panjang tidak tertangani gitu ya, udah lewat 2 tahun tidak tertangani, udah lewat 5 tahun tidak tertangani, biasanya nanti bisa pengaruh ke kognitif. Jadi kecerdasan anak. Biasanya IQ-nya berbeda gitu. Ada juga yang kalau misalnya stunting gendengannya sama gizi buruk. Wah, itu PR banget Berat ibu-ibu banget ya. Jadi ada yang sampai perkembangan otaknya benar-benar mikrosefalus bahasa itunya ya, awamnya mungkin otaknya mungkin Tidak ukurannya tidak normal gitu lah ya, ukurannya lebih kecil gitu, atau IQ-nya lebih rendah seperti itu. Seperti gitu. itu ya. Jadi penting nih bagi Anda ibu-ibu di rumah, buku KIA-nya dibawa ke posyanduan setiap bulan. Betul. Untuk mengawasi grafik. Iya, grafik pertumbuhan anak. Pertumbuhan Jangan cuma anak. dibawa aja Mas, dibaca. Karena di buku KIA itu informasi semuanya dari ibu hamil, menyusui, PMBA, ASI eksklusif itu ada semua. Ya. Resep MPASI juga ada. Cuman kadang buat souvenir aja gitu. Dapat abis lahiran dari Ananda gitu ya, lahiran di Ananda dapat buku KIA. Oh ya udah, ini souvenir dari Ananda gitu. Itu dibaca ya teman-teman, jangan lupa. Itu lengkap banget isinya. Bahkan sampai rangsangan motorik. Anak usia segini harus udah bisa merangkak, udah bisa bicara, harus udah bisa ini, di buku KIA juga ada gitu. Jadi bisa dari sana. Dan itu tugas ibu yang nyonteng, bukan nakes ya. Oh, berarti ibunya yang nyonteng, iya, bukan jadi nakesnya? Bisa nakesnya Mas. Pas check up biasanya di cross check balik kan sama nakes, oh beneran bisa atau enggak. Tapi kan ibu itu yang setiap hari bareng ya, Iya, orang tua tepatnya, nggak cuma ibu aja. Tugas pengasuhan kan bapak juga ya. Bapak ibu berarti. Iya, orang tua gitu ya. Iya, jadi dilihat, oh anak saya udah bisa jalan nih di usia segini, oh bisa dicentang dulu di buku ya. Nanti pas konsultasi ke DSA atau pas ke puskesmas nanti di cross check-kan lagi. Mbak, dok, Sus, ini saya anak saya udah bisa kayak gini nih, udah segini, bener nggak? Saya nyontengnya bisa kayak gitu. Oh, gitu. seperti itu ya. Oke. Nah, tadi kita udah setengah perjalanan nih, Mbak Vina ya. Nanti masih banyak sekali obrolan yang akan kita bahas. Tapi sebelumnya nih, dari tadi mungkin pemirsa sahabat Ananda dimanapun Anda berada itu dari tadi mungkin dengar suara motor jalan lah, atau suara burung berkicau itu ya. Memang kita settingnya kali ini agak outdoor, jadi di samping ini ada burung. Jadi kalau misalnya agak terganggu, mohon maaf ya gitu. Yang penting burungnya jangan ikut ngobrol. Agak serem ya Mas ya. Kecuali burung beo. Mbak Vina, kita bahas lagi ke protein hewani. Mengapa protein hewani itu dapat mencegah stunting? Oke, kita kembali ke masalah teori ya ini ya. Nggak cuma teori sih, ini juga prakteknya ya. Jadi kalau misalnya protein hewani kenapa bisa mencegah stunting, kita bahas dari tahapan usia mungkin ya Mas ya. Kalau misalnya untuk anak-anak, itu karena protein itu tugas utamanya adalah untuk pertumbuhan dan regenerasi
sel-sel yang rusak gitu. Jadi ketika anak luka, anak sakit, kita luka gitu ya, ada lecet gitu, kan itu tubuh akan meregenerasi sel-sel yang rusak ya. Nah itu tugasnya protein tuh di situ gitu. Iya, makanya ibu-ibu yang habis sesar biasanya kan suka makan putih telur ya, karena di situ putih telur itu adalah proteinnya untuk meregenerasi sel-sel yang rusak kayak gitu. Termasuk juga untuk pembentukan otot gitu. Makanya Mas suka nge-gym nggak? Dulu. Oh dulu ya, masa lalu ya. Masa lalu. Iya, biasanya kalau misalnya nge-gym itu kan ngebentuk otot. Nah, itu biasanya suruh makan protein, susu gitu ya, protein bar kayak gitu. Iya, telurnya banyak. Nah, itu karena untuk pembentukan otot. Sekaligus kalau misalnya di produk hewani itu biasanya terkandung juga kalsium kayak di susu, terus juga di mau nyebut tulang kok, tapi kayaknya makan tulang gitu ya. Mungkin teri kali ya, kayak teri, ikan-ikannya dimakan bersama dengan tulangnya. Itu kan ada kalsiumnya. Nah, itu untuk pertumbuhan tulang gitu. Jadi untuk penambahan tinggi badan itu juga dari situ. Kalsium, fosfor, protein itu bergandengan biasanya. Terus kalau untuk ibu hamil syukur-syukur yang berat badan dan lingkar lengannya normal itu cukup untuk mempertahankan status gizi dan hemoglobin biar normal. Tapi kalau misalnya ibu-ibu yang HB-nya rendah gitu, yang anemia gitu ya, itu protein hewani biasanya menggandeng juga hemoglobin, Mas. Di dalam protein hewani, menggandeng juga zat besi, mohon maaf. Jadi di dalam protein hewani itu ada zat besinya juga biasanya. Itu biar nggak anemia, biar nggak lemes, biar nanti pas lahiran nggak perlu itu donor darah, nggak bisa transfusi. Oh iya, transfusi donor darah, astagfirullah. Nih kelihatan nih belum makan siangnya. Iya, jadi transfusi darah nggak butuh itu. Terus juga biar kalau misalnya lingkar lengannya kok masih kurang dari 23,5, itu juga bisa ditambah protein hewani biar status gizinya meningkat gitu. Oke, baik. Mbak Vina, ada pertanyaan lagi nih dari sahabat Ananda. Pertanyaan keempat nih. Saya sudah hitung pertanyaannya, ternyata sudah sampai pertanyaan keempat. Untuk mengetahui stunting, apakah ada penunjang lain selain tinggi badan, berat badan, dan juga lingkar kepala? Untuk mengetahui stunting ya. Jadi mungkin kita buka-buka sedikit terkait rumus gitu ya, Mas ya. Jadi kalau misalnya stunting itu perhitungannya adalah menggunakan Z-score. Jadi memang ada indikatornya dari WHO. Kita udah nggak pakai lagi Kemenkes tapi WHO. Iya, kita udah langsung dari WHO. Ada rumusnya Z-score. Jadi itu memang dihitung. Teman-teman nggak perlu ngitung, tinggal ke posyandu biar dititikin aja nanti titiknya di mana, itu udah otomatis. Jadi kita pakainya grafik atau dihitung pakai rumus juga bisa. Itu yang dihitung adalah tinggi badan per usia. Itu kalau misalnya untuk mengetahui stunted cukup sampai situ. Tapi kalau misalnya sampai terdiagnosa stunting dan apakah sudah ada gangguan pertumbuhan atau perkembangan, itu perlu ke dokter spesialis anak. Iya, jadi makanya walaupun tetap rutin posyandu gitu ya, biasanya sih kalau misalnya dari posyanduan, kalau misalnya kok tinggi badan per usianya kurang dari -2, itu dari ahli gizi udah langsung hati-hati nih, wah ini stunting nih gitu. Biasanya udah langsung disampaikan ke ibu balitanya, diminta untuk perbaikan. Kalau misalnya perbaikan ternyata belum ada perbaikan gitu ya, diminta untuk perbaikan, sudah diberi intervensi tidak ada perbaikan, nanti diarahkan ke dokter spesialis anak untuk diperiksa gitu. Jadi bisa rutin ya kontrol tumbuh kembang anak gitu kan juga bisa ya Mas ya. Bisa. Mungkin pasiennya dokter Kodri juga banyak ya, dokter Kodri, dokter Nur yang ke Ananda ditanya keluhannya apa, kontrol tumbang gitu, kontrol tumbuh kembang itu juga bisa. Jadi untuk melihat apakah ada gangguan pertumbuhan perkembangan seperti itu. Jadi memang sekarang sudah meluas ya definisi stuntingnya. Oke. Berarti kalau misalnya pasien nih pengen konsul, bisa langsung ke Mbak Vina atau memang harus ke spesialis dulu biasanya? Tergantung Mas, konsultasinya apa ya. Iya, kalau misalnya tanya, Mbak anak saya umur segini kok belum bisa ini ya, itu sama dokter Kodri, dokter Nur ya, sama spesialis anak. Tapi kalau Mbak anak saya makannya A, B, C, D udah benar belum ya? Nah, itu boleh ke konsultasi gizi kayak gitu. Iya. Biasanya pun kalau misalnya pasien konsultasi ke dokter anak, mungkin dari dokter anaknya juga nggak bisa langsung ngasih mungkin terapi atau harus seperti apa. Biasanya mungkin disarankan ke ahli gizi juga dulu atau seperti tergantung, apa? Mas. Kalau misalnya masih bisa ditangani oleh dokter spesialis anak, otomatis masih ditangani beliau. Tapi kalau misalnya membutuhkan konsultasi lebih lanjut, berhubung konsultasi gizi itu biasanya saya 1 jam kalau sama pasien. Iya, satu pasien 1 jam. Makanya paling poli satu kali itu kan 1-2 pasien aja ya, nggak bisa nambah banyak gitu. Karena konsultasi sama
pasien terkait makan itu paling cepat itu setengah jam. Setengah jam. Iya, paling cepat itu setengah jam gitu, sampai 1 jam karena yang dibahas kan detail banyak gitu. Jadi bisa dari dokter spesialis anak mengarahkan ke gizi. Gizi pun kalau misalnya konsultasi gizi, ibu sudah mencoba semuanya karena saya yakin ibu-ibu di sini pasti pengen menginginkan yang terbaik untuk anaknya ya. Dari A sampai Z itu udah dicoba, dari internet sampai Facebook itu saran-sarannya udah dicoba. Biasanya kayak gitu. Nah, kalau misalnya ternyata membutuhkan konsultasi ke arah klinis gitu ya, ke arah penyakit ataupun infeksi dan lain-lain, itu saya juga bisa menyarankan ke dokter spesialis. Seperti gitu. Itu ya? Iya. Biasanya kita sebut red flag. Kalau ada red flagnya nih gitu. Bendera merah. Iya, bendera merah gitu. Nah, kita ngomongin protein hewani tadi. Untuk porsinya itu sendiri seperti apa? Mungkin kan kita makan itu ada porsi sendiri-sendiri ya, protein berapa, karbohidrat berapa, gitu kan. Bisa ini nggak jelaskan Mbak Vina? Oke, kalau misalnya protein hewani sendiri, kita bahasnya spesifik langsung untuk 1000 HPK aja ya Mas ya. Boleh. Karena kalau misalnya bahas detail itu panjang banget, itu berapa sesi konsultasi itu. Mungkin saya boleh dibantu pakai itu ya Mas, gambar isi piringku. Sudah disiapkan ya? Oke, sebentar. Saya ambil dulu bentar. Nah, ini Mbak Vina sudah prepare sangat baik ya. Iya, ini kebetulan tadi dari humas kita yang tercinta, sangat luar biasa ya. Jadi kita pakainya standar isi piringku. Kita mungkin kalau ngobrol gram-graman pusing ya. Pusing, bingung, dan terlalu banyak. Jadi kita mungkin bahas terkait ini aja, isi piringku aja yang lebih gampang. Sebetulnya kemarin Kemenkes baru rilis desain yang baru per usia gitu, itu juga ada. Nanti mungkin bisa dicek di Instagramnya, di sosial medianya Kemenkes juga ya. Tapi ini yang singkatnya seperti ini. Jadi di masa ibu hamil dan ibu menyusui itu kita fokus ke ini. Jadi makanan pokok itu sepertiga. Kita teman-teman punya piring ya di rumah ya, pasti punya kan? Iya kan? Mas punya kan piring? Iya, siapa tahu. Iya, oke. Jadi satu piring. Nah, nanti piringnya itu dibagi, teman-teman, dibagi setengah. Nah, terus nanti dari setengah ini dibagi nih, dari setengah itu diambil sepertiganya, enggak sepertiga ya berarti, 2/3 ya. Nah, pokoknya sepertiga dari isi piring itu isinya karbohidrat. Terus nanti yang sepertiganya sebelahnya itu sayuran. Terus di sebelah sini itu lauk pauk, termasuk hewani dan nabati, satu porsi. Terus buah-buahan itu juga satu porsi. Nah, nanti kalau misalnya ibu hamil dan menyusui itu tergantung trimester. Kalau misalnya trimester gampangnya sih gini. Kalau misalnya kita dewasa normal gitu ya, dewasa yang tidak hamil, itu kita makan cukup 3 kali sehari Mas. Tapi kalau ibu hamil dan menyusui udah 4 kali sehari gitu. Jadi yang biasanya makannya cuma 3 kali ditambah lagi 1 kali lagi. Atau kalau misalnya Mbak saya nggak bisa nih makan nasi banyak-banyak kayak gitu, cemilannya berarti kita olah dari cemilannya gitu. Nanti ini kasusnya sudah berbeda lagi. Tapi gampangnya adalah yang kita biasanya 3 kali sehari, ibu hamil dan menyusui itu harus 4 kali sehari gitu. Terus kalau misalnya ini nih PMBA untuk anak usia 6 sampai 23 bulan. Karena 0 sampai 6 bulan kan ASI eksklusif. Nah, 6 sampai 23 bulan itu cukup dibagi 3 sama sepetil ini buat nabati. Jadi 35% itu nasi, kentang, itu sumber karbohidrat gitu ya. terus 30%-nya protein hewani. Jadi tadi kenapa protein hewani itu diutamakan karena tadi penyerapannya lebih bagus. Nah, nanti 25%-nya atau 1/4 piringnya itu sayur. Sisanya itu baru protein nabati gitu. Kalau misalnya teman-teman penasaran, Mbak, cara bikin MPASI seperti apa? Mas, cara bikin MPASI seperti apa? Kita udah pernah bikin, Mas. Jadi di YouTube-nya Ananda udah ada tuh cara bikin MPASI. Iya, nanti bisa dicek di YouTube-nya Ananda dan Instagram-nya Ananda gitu. Itu sama saya juga kebetulan di sini juga. Iya. Itu kita udah pernah bikin MPASI, nanti bisa dicek ya di YouTube-nya. Iya. Kalau buat balita sama. Cuman bedanya kalau balita adalah udah dibagi 3 aja nih, 35% karbohidrat, 30%-nya sayur buah, 35%-nya lauk pauk, gabungan antara hewani dan nabati gitu. Jadi ini gampangnya seperti ini ya teman-teman. Jadi dicek dari isi piringnya udah lengkap belum? Jangan nasi sayur tok atau nasi ayam tok, nasi tempe tok gitu. Jadi harus lengkap seperti ini. Gitu ya teman-teman. Gitu Mas. Nah Mbak Vina, ini kan tadi yang terbaru ya. Iya. Nah dulu zaman saya kecil, 4 sehat 5 sempurna. Itu sudah nggak berlaku atau gimana? Iya, kalau misalnya dulu 4 sehat 5 sempurna. Saya juga masih menjamani 4 sehat 5 sempurna Mas. Tapi ternyata pas kuliah
Sekarang udah nggak 4 sehat 5 sempurna, tapi sekarang adalah pedoman gizi seimbang. Jadi ada 10 pilar, wah itu banyak banget dari mulai pilar pertama adalah yang paling utama, dan yang pertama adalah bersyukur kepada Tuhan Yang Maha Esa. Itu menjadi 10 pilar, karena dengan mensyukuri kita kalau kita bersyukur kan makanan rasanya lebih enak ya. Iya, betul. Gitu. Nah, itu dimulai dari situ. Dilanjut dengan PHBS, dilanjut dengan ini harus ada olahraga, terus asupan makan yang seimbang ini. Gitu. Kenapa? Mungkin penasaran ya teman-teman, kenapa 4 sehat 5 sempurna nggak lagi jadi pegangan program, gitu ya, nggak jadi pedoman. Karena 5 sempurnanya apa Mas dulu? Ingat nggak? Susu. Iya. Nah, jadi orang-orang menganggap susu itu sempurna. Susu itu, kita mendewakan susu gitu, mengagungkan, wah susu aja, semuanya ganti susu gitu. Padahal enggak, susu itu protein hewani gitu. Dan susu itu bukan, kalau boleh dibilang bukan primer ya? Iya, bukan makan utama. Sekunder, lebih ke sekunder. Iya, ya. Selingan aja, cukup untuk selingan gitu. Nah, itu tadi Mbak Vina sudah membahas protein, kemudian juga kandungan gizi seperti apa, sudah di piringnya itu sudah dibelah menjadi beberapa bagian. Jadi porsinya ada masing-masing berapa persen ya gitu. Nah, pemirsa di rumah ini, sahabat Anda ternyata masih ada yang mau tanya Mbak Vina. Oke, siap. Kita akan langsung membacakan pertanyaan kelima. Bagaimana cara menaikkan berat badan anak ketika anak sedang GTM? Wah, ini ya? yang tanya pasti ibunya pasti udah stres banget. Iya, jadi GTM itu adalah permasalahan dalam tanda kutip sejuta umat. Banyak banget anak-anak yang GTM, ibu-ibu. Jadi jangan khawatir kalau anaknya GTM, tetap maksudnya jangan khawatir dalam tanda kutip ya, jangan khawatir, jangan sampai stres maksudnya. Karena kalau yang pertama jangan stres. Kalau ibunya udah stres, udah bingung semua Mas. Nanti ilmu-ilmu yang udah diserap hilang semua. Iya gitu. Nah kalau misalnya anak GTM, yang pertama cari tahu dulu penyebabnya apa. Kenapa sih anak itu bisa sampai nutup mulut? Apakah dia nggak suka sama makanannya? Apakah dia nggak suka sama teksturnya? Apakah dia tidak suka dengan rasanya? Apakah dia ada trauma makan? Wah, ini kalau bahas trauma makan panjang banget Mas, bisa satu sesi IG live lagi. Jadi kita intinya itu ya, ada trauma makan, terus apakah anak saat makan itu dalam kondisi nyaman atau tidak? Itu dijawab dulu. Kita cari tahu dulu penyebabnya. Kayak teman-teman kalau misalnya lagi malas makan, nggak mau makan, apa nih penyebabnya? Apakah lagi sakit kah? Lagi putus dari pacar kah? Jadi nggak mood makan? Apakah karena makanan yang nggak enak, nggak suka sama makanannya? Jadi cari tahu dulu penyebabnya. Nanti kalau misalnya udah tahu penyebabnya apa, baru diintervensikan dari situ. Gitu. Kalau misalnya semua cara udah dicoba belum bisa dengan sendirinya gitu, maksudnya belum bisa mengatasi sendiri, nah itu saatnya teman-teman mencari bantuan dari profesional. Boleh cari ahli gizi, boleh ke dokter spesialis anak, boleh ke spesialis gizi klinik, monggo gitu. Oke. Nah, kalau nyari petugas kesehatan yang berkompeten, bisa ke rumah sakit Anda ya Mbak Vina ya, sama Mbak Vina, ahli gizi kita, atau juga ke dokter anak bisa sama dokter Kodri atau dokter Nur. Nah, ada pertanyaan lagi nggak nih? Pertanyaan dari sahabat Ananda. Oh, ternyata masih ada lagi. Kalau di dalam menu MPASI, apakah harus ada 2 menu tersebut? 2 menu tersebutnya apa itu? Menu tersebutnya apa ini? Apa ini kira-kira? Menu apa nih? Hewani? Protein hewani sama nabati. Oh, contohnya protein hewani dan nabati gitu ya. Apa harus milih salah satu atau bisa dua-duanya? Protein ini untuk MPASI ya. Boleh. Tadi pertanyaan untuk MPASI ya Mas ya? Kayaknya iya. Kalau misalnya untuk MPASI, ada beberapa sumber yang menyebutkan protein hewani aja cukup, nggak perlu sama nabati. Ada yang tetap perlu seimbang, ada nabatinya gitu. Jadi kita merujuk ke sumber mana gitu, dari teman-teman konsultasinya ke siapa gitu. Itu kita nggak bisa menyalahkan ya. Itu betul semua karena sama-sama sumber protein. Cuman bedanya adalah kalau protein hewani itu penyerapannya lebih bagus daripada nabati. Cuman kalau misalnya kita menambahkan nabati di dalam makanan itu kita mengenalkan makanan baru, jenis makanan baru ke anak gitu. Karena kan anak-anak itu masih belajar semuanya ya Mas ya. Kita yang usianya udah 23 tahun, udah 25 tahun, udah 30 tahun, itu kan ya udah 20 tahun ketemu makanan ya udah paham lah ya, ini tahu rasanya ini. Sedangkan kalau anak-anak kan enggak, masih ini apa ya? Ini rasanya gimana ya? Kayak gitu kan. Nah, itu kalau saya
kalau saya lebih menyarankan tetap ada protein nabatinya, tapi Seperti dalam jumlah sedikit aja gitu, nggak usah terlalu banyak. Tetap diutamakan hewani. Misal hewani itu telur sepertiga butir gitu ya, enggak, ya sepertiga butir gitu. Misal, karena kan MPASI kalau yang awal ya, yang 6 bulan pertama itu kan nggak banyak, paling sepertiga butir telur itu udah cukup. Tahunya tuh paling 1 sendok makan nggak ada mas. Setengah doang, sepetil doang, 10 gram itu udah cukup gitu. Jadi tergantung dari teman-teman merujuknya kemana. Kalau saya tetap menyarankan untuk nabati dikenalkan biar anak itu tahu, oh ini rasanya tempe, ini rasanya kacang, ini rasanya tahu gitu. Tapi kalau misalnya kok mengutamakan hewani dulu, karena misal anak saya nggak bisa makan banyak mbak gitu, cuman bisa makan sedikit, ya udah utamakan yang paling bagus penyerapannya gitu. Hewani tadi ya. Hewani tadi. Nah, tapi untuk MPASI kan biasanya ini ya, Mbak Vina, dicampur. Oke, iya. Apakah nanti si bayi kenal rasa, misal kalau misalnya tempe dicampur sama daging ayam misal ya, nah itu apakah dia kenal rasa tempe ini seperti ini ya gitu? Oke, kalau MPASI kan tergantung usia ya mas ya, tekstur makanan tergantung usia. Boleh kalau misalnya makanan itu, kalau dulu kan di blender gitu ya, kalau sekarang lebih diutamakan diulek saring gitu. Jadi diulek dulu terus disaring karena teksturnya lebih merangsang ini sih, lidah balita gitu. Cuman kalau misalnya itu memang kalau misalnya dicampur otomatis rasanya kan bercampur ya. Boleh juga kita dipisah-pisah. Jadi di blendernya dipisah-pisah untuk mengenalkan rasa. Atau ketika anak sudah usianya 7 sampai 8 atau 9 sampai 12 gitu ya. Itu kan sudah mulai makanan yang bertekstur Mas. Jadi dicincang atau 9 sampai 12 itu biasanya udah dicincang, udah finger food lah, bahasa kerennya finger food. Jadi makanan dipotong sejari-jari gitu ya. Nah, itu di sebelah situ. Di saat itu anak-anak udah bisa mengenal rasa juga. Seperti gitu. itu ya. Oke. Nah, mungkin kita akan praktek membuat MPASI. Di belakang kita ada kulkas penuh. Waduh, kulkas. Ada isinya tidak ya? Ada isinya tidak ya? Berarti kulkas di belakang ini bukan properti kita ya? Iya, jadi kita nggak tahu isinya apa. Nah, kalau ini Mbak, tadi kan dicampur dan sebagainya, itu akan menurunkan kadar protein di dalamnya, maksudnya sari-sari dari makanannya atau enggak? Atau bagaimana cara agar si protein hewaninya itu terserap dengan baik gitu dan ya, nggak hilang kayak gitu misal. Oke, menarik nih Mas. Kalau misalnya untuk pengolahan makanan sendiri gitu ya, kalau cuman di blender atau ditumbuk terus disaring itu sih nggak menghilangkan protein. Biasanya yang menurunkan nilai gizi itu adalah ketika pemanasan berulang gitu. Jadi ketika biasalah ya, malas masak, ya udahlah makanan pagi diingetin lagi siang, diingetin lagi malam. Nah, itu nilai gizinya dia akan turun. Itu makanya lebih baik MPASI itu dadak bikinnya Ibu. Gitu ya. Jadi makan pagi ya untuk makan pagi, makan siang untuk makan siang. Cuman ini akan PR untuk ibu-ibu yang bekerja gitu. Jadi monggo disiasati sendiri karena ibu-ibu pasti lebih pintar dalam prakteknya gitu. Terus untuk kalau misalnya memberikan protein hewani biar terserap dengan maksimal itu jangan konsumsi bareng sama teh gitu. Karena teh itu ada taninnya, dia akan menghambat penyerapan protein. Gitu. Iya, jadi kalau misalnya biasanya kan kita ya pagi-pagi sarapan sama minumnya teh hangat gitu ya, enak ya. Gitu. Tapi jangan seperti itu. Kalau misalnya baru makan protein hewani jangan dibarengi dengan teh. Lebih bagus dengan vitamin C. Misal jus jeruk gitu boleh. Pure pepaya itu ya kalau bayi-bayi 6 bulan kan masih pure ya. Pure pepaya, pure jambu merah itu masih tidak apa-apa. Gitu. Jadi dibarengi dengan vitamin C itu lebih bagus karena vitamin C itu meningkatkan penyerapan dari proteinnya. Seperti itu ya. Oke. Tapi memang udah kebiasaan masyarakat Indonesia ya, kalau misalnya makan itu enak banget kalau pakai es teh manis misal. Iya, bener banget. Ternyata jadi ilmu baru nih Mbak Vina, dapat ilmu dari Mbak Vina, ahli gizi kita. Kalau ternyata kandungan dalam teh itu nanti dia akan menghambat penyerapan protein ya. Iya, betul. Luar biasa. Ini ada pertanyaan lagi nggak nih dari sahabat Ananda? Ada ternyata. Kak, program diet yang baik bagaimana? Aku nggak pernah malas makan, gimana dong? Waduh, ini kayaknya, agak berat ya pertanyaannya ya. Enggak sih, masih bisa diakalin, tenang aja. Jadi kalau misalnya lagi diet, program diet itu banyak banget Mas. Diet itu nggak cuma menurunkan berat badan ya. Diet kita juga pakainya diet semua nih, diet diabetes, diet jantung, diet rendah serat itu diet. Jadi diet itu adalah pengaturan makanan gitu. Kalau misalnya lagi nurunin berat badan ya berarti diet
penurunan berat badan, diet peningkatan berat badan, seperti itu. Kita perbaiki dulu dari kalimat dietnya, kata dietnya ya. Nah, kalau misalnya lagi program menurunkan berat badan, tapi nggak bisa berhenti makan, berarti opsi satu-satunya adalah ganti apa yang dimakan. Gitu. Jadi cemilannya yang rendah kalori, jangan udah makannya banyak, sering, gorengan pula, santan-santan pula, manis-manis pula. Nah, itu sumber kalori semua. Jadi kalau misalnya teman-teman makan itu yang betul 3 kali sehari, 2 kali selingan. Kalau misalnya lebih dari itu bisa diganti sama buah gitu. Atau kalau misalnya kalau misalnya teman-teman kok bingung gitu ya bisa konsultasi aja ya. Ini kebetulan kita topiknya sebetulnya stunting ya, ini jadi bahas ini, nggak apa-apa deh, nggak apa-apa ya, bonus. Jadi kalau misalnya itu diganti cemilan yang rendah energi gitu. Intinya sih itu. Tapi nyatanya memang makanan-makanan enak ya, itu memang sebagian besar itu tinggi kalori ya, betul. Memang comfort food nyebutnya, bahasa kerennya sekarang comfort food Mas. Jadi kayak galau dikit, aku butuh kopi, aku butuh es krim gitu. Tapi kadang memang kalau sudah minum itu ya, misal makan itu, perasaannya jadi enak. Iya nggak sih? Iya betul, karena memang ini kita bahas sedikit kali ya. Ini menarik nih. Kalau misalnya makanan-makanan yang manis gitu, itu memang meningkatkan serotonin. Jadi memang meningkatkan hormon bahagianya kita. Iya, jadi memang kita rasanya nyaman, seneng gitu. Tapi itu nggak bagus kalau berlebihan. Apalagi sekarang banyak banget yang menderita diabetes di usia di bawah 30 tahun. Itu sempat ada 30 ke atas, padahal biasanya diabetes dulu tuh penyakitnya orang 50 tahun ke atas kan ya. Sekarang 30 aja udah diabetes gitu. Jadi kita harus hati-hati. Hati-hati ya. Jadi boleh sebenarnya kita minum atau makan makanan enak, cuma kadarnya memang dibatasi. Secukupnya. Kuncinya cukup. Jangan berlebihan gitu ya. Betul sekali. Nah, Mbak Vina, kita sudah ngobrol panjang nih sepertinya ya, sudah hampir mungkin mau 30 menitan. Iya. Bisa disimpulkan nggak obrolan kita kali ini itu apa aja ya gitu. Oke, sedikit menyimpulkan ya Mas ya terkait obrolan kita dari yang tadi sampai sekarang itu seperti tema kita, jadi protein hewani cegah stunting. Diharapkan teman-teman semua, baik itu yang ibu hamil, usia dewasa, menyusui, mempunyai anak, balita ataupun bayi, diutamakan kalau bayi enggak ya berarti ya, sampai balita, sampai usia 6 bulan ke atas, itu diutamakan setiap kali makan wajib ada protein hewaninya. Boleh itu telur, boleh itu daging, boleh itu ikan, boleh itu ayam, bebas, senyamannya teman-teman, sesukanya teman-teman, tapi itu wajib ada, karena protein hewani itu membantu untuk menurunkan stunting gitu. Seperti itu ya, jadi memang mari kita mengikuti atau mensukseskan program pemerintah ya. Mensukseskan program pemerintah demi kebaikan kita sendiri gitu. Karena kan ya stunting, kalau misalnya saudara kita atau anak kita atau siapanya kita yang stunting, kan kita juga yang dirugikan ya gitu. Atau bahkan diri sendiri gitu yang stunting, kan itu yang dirugikan. Atau gizi kurang juga dirugikan gitu. Karena dampaknya banyak. Dan juga nggak cuma ibu-ibu atau orang tua, bapak, ibu, orang tua yang harus aware tentang stunting ya. Kalau misalnya kita belum berkeluarga, tapi mungkin saudara kita ada yang kok sepertinya gejalanya mendekati stunting nih, kita harus mungkin intervensi ke orang tersebut. Kira-kira harus seperti apa, biar nanti juga mereka mungkin belum tahu dan sebagainya ya. Dan tujuan dari kita ngobrol kali ini adalah memang untuk memberikan informasi dan juga mengedukasi sahabat Ananda di rumah agar angka stunting di Indonesia itu semakin menurun. Iya, betul sekali. Makasih Mbak Vina, ini sudah memberikan ilmu, berbagi ilmu selama 30 menit tadi dari belakang ya. Alhamdulillah saya dapat banyak ilmu nih. Nanti saya mau konsultasi privat sama Mbak Vina, mau konsultasi gizi juga diet nanti. Tapi nanti aja di belakang. Oke, siap. Ada ekstensinya nih ternyata habis ini. Ini bagi sahabat Ananda dimanapun Anda berada, kita sudah sampai di penghujung acara nih. Tapi sebelumnya saya mau promosi beberapa pelayanan atau juga layanan yang ada di Rumah Sakit Ananda Purwokerto. Salah satunya adalah yang kita bahas kali ini berhubungan dengan tema kita, yaitu tentang konsultasi gizi. Nanti bisa sama Mbak Vina. Jadwal klinik gizinya ini bisa sama Mbak Vina, silakan diterangkan jamnya.
hari apa, Oke. jamnya berapa ya gitu. Siap. Untuk konsultasi gizi, kalau misalnya teman-teman kok butuh konsultasi gizi, Mbak saya pengen menurunkan berat badan, meningkatkan berat badan, terus juga apa namanya, misal punya anak gitu ya, balita, bingung pemberian makannya seperti apa, terus juga mungkin ada penyakit degeneratif khusus, penyakit penyerta khusus gitu ya, untuk ibu-ibu yang lansia, bapak-bapak yang lansia, ataupun yang usia produktif gitu, monggo bisa konsultasi gizi di klinik gizi di hari Kamis pukul 10 sampai 12 siang. Atau kalau misalnya pengen booking di luar jam tersebut bisa menghubungi langsung ke customer service atau nomor yang tertera di media sosial Ananda gitu. Selain itu juga boleh Mas kalau misalnya aduh malas ke rumah sakit, boleh nggak sih telemedicine aja? Bisa kok Mas. Oh, bisa. Sekarang iya gizi sekarang udah Oh. buka telemedicine juga. Jadi kalau misalnya konsultasinya mau via Zoom gitu ya atau Google Meet monggo gitu. Atau kalau misalnya paketan home care juga bisa. Oh, seperti itu ya. Jadi semakin mudah nih untuk mendapat pelayanan di Rumah Sakit Ananda. Dan tadi Mbak Vina menyinggung tentang home care. Ternyata bisa konsultasi, Mbak Vina bisa ke rumah nih untuk konsultasi gizi atau Bisa. paketan tertentu. Bisa, tapi apa namanya ada batas maksimal kilometernya ya Mas ya. Oh, Iya, oke. berhubung saya kan juga pegang rumah sakit ya Oh, gitu. iya. Iya, sewaktu-waktu dibutuhkan nih dicari-cari pasien kemana ini ahli Repot gizinya. nanti ya. Iya, betul gitu. Jadi memang ada batas kilometernya, tapi tetap kita usahakan gitu. Oke. Nanti kita komunikasikan aja lah jalan tengahnya seperti apa. Iya. Jadi kalau misalnya ternyata pengen booking nih home care gizi, konsultasi Iya. gizi dengan Mbak Vina, bisa ke 636417. Dan bagi Anda nih yang pengen mendapat pelayanan di Rumah Sakit Ananda, untuk mendaftar nih, pengen tahu cara daftarnya itu seperti apa. Cara yang mudah adalah dengan pendaftaran online. Jadi download aplikasi di Google Play Store, namanya RSU Ananda Purwokerto. Nanti ikuti cara-caranya di situ. Atau telepon langsung ke rumah sakit juga bisa. Kami melayani pendaftaran via telepon di 636617. Nanti minta disambungkan ke bagian pendaftaran saja. Dan jangan lupa untuk follow Instagram kami RS Ananda Purwokerto dan juga YouTube kami RSU Ananda Purwokerto. Di situ banyak sekali cuplikan-cuplikan episode sahabat Ananda menyapa. Kok sahabat menyapa terus ya? Ananda menyapa. Ananda menyapa. Nah, di situ banyak sekali. Nanti jangan lupa di subscribe, kemudian klik share, komen juga jangan lupa. Nah, ternyata kita sudah sampai di penghujung acara kali ini. Semoga apa yang kita bahas kali ini memberikan manfaat untuk kita semua. Akhir kata, saya Agus Subradi beserta Mbak Vina mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda. Kita jumpa lagi di episode selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat selalu.